Lucunya, kebanyakan orang memperlakukan AI seperti mesin slot di kasino. Masukkan satu kalimat, tekan enter, lalu berharap jackpot keluar dalam bentuk solusi hidup lengkap dengan roadmap, strategi, dan motivasi 30 hari. Ketika hasilnya biasa saja, langsung bilang, AI overrated. Padahal, yang overrated itu ekspektasimu sendiri. Mayoritas orang pakai AI dengan pola yang sama. Tanya, lalu berharap, kemudian kecewa. Tanpa strategi, tanpa konteks, tanpa niat serius, seolah-olah AI itu dukun digital yang tinggal dipanggil, lalu masalah selesai. Masalahnya, AI bukan Google versi baru yang kamu pakai buat cari cara cepat kaya tanpa usaha. AI itu sistem yang bisa diatur, bisa diarahkan, bisa dilatih. Tapi kalau kamu pakainya cuma buat tanya satu kalimat generik seperti, gimana caranya sukses? Ya jangan kaget kalau jawabannya juga generik. Ekspektasi tinggi justru bikin banyak orang merasa hidupnya tidak berubah. Mereka membayangkan AI akan otomatis menaikkan income, memperbaiki karir, bikin badan six-pack, dan menyelesaikan trauma masa kecil. Padahal, mereka sendiri tidak mengubah cara berpikirnya. AI tidak pernah gagal. Yang gagal itu cara kita memakainya. Beberapa tahun terakhir, hype AI luar biasa. Timeline penuh debat. Ada yang bilang ini revolusi terbesar setelah internet, ada yang bilang ini ancaman umat manusia, ada yang jual kelas, ada yang jual ketakutan. Lalu setelah itu, senyap. Sekarang, coba kamu jawab jujur, sejauh apa AI benar-benar mengubah hidupmu? Apakah income-mu naik drastis? Apakah kamu jadi jauh lebih produktif? Atau sebenarnya kamu cuma pakai AI buat minta diringkas artikel dan bikin caption Instagram? Sebagian kecil orang bilang hidupku berubah total, dan itu benar. Tapi mayoritas orang bilang, ya biasa aja. Kenapa bisa beda sejauh itu? Karena yang berubah bukan teknologinya, yang berubah adalah cara memakainya. Sebagian kecil orang memandang AI sebagai alat leverage, mayoritas memandangnya sebagai hiburan produktif. Kelihatannya sibuk, tapi dampaknya tipis. AI itu seperti gym, semua orang daftar, sedikit yang konsisten latihan. AI dibuat agar aman, sopan, menyenangkan, dan gampang dipakai. Kenapa? Karena ini produk konsumen. Dan semua produk konsumen selalu diturunkan kualitas ekstrimnya supaya bisa dipakai semua orang. Bayangkan kalau AI terlalu teknis, terlalu kompleks, terlalu liar, orang bakal takut. Jadi dibuatlah versi yang ramah. Hasilnya aman, rapi, tapi sering terasa hambar. Kalau kamu pakai AI secara default, dengan setting default, dengan prompt default, ya hasilnya juga default. Ini bukan salah sistemnya, ini desainnya memang begitu. AI tidak tahu kamu ingin hasil kelas dunia kalau kamu cuma kasih instruksi level WhatsApp. Masalahnya bukan di kecerdasannya, masalahnya di kedalaman interaksinya. Coba ubah cara pandangmu. AI itu bukan jin lampu, AI itu karyawan digital. Dan seperti karyawan baru, dia hanya akan secerdas instruksi yang kamu berikan. Kalau kamu bilang, tolong buatkan konten yang bagus, itu sama seperti bilang ke stafmu, kerjain yang bagus ya. Bagus itu apa? Untuk siapa? Gaya seperti apa? Targetnya siapa? Kalau kamu sendiri tidak tahu prosesnya, AI juga tidak mungkin tahu. Itulah kenapa hasil AI sering terasa generik, hambar, dan AI banget. Karena kamu memberinya tugas tanpa arah, tanpa batasan, tanpa standar kualitas. AI bukan kreator utama, kamu yang seharusnya jadi direktur kreatifnya. Semakin pendek promptmu, semakin banyak AI harus menebak. Dan tebakan AI itu kumpulan metode mediocre dari internet. Rata-rata, aman, tidak menyinggung, tidak spesifik. Kalau kamu cuma menulis 1 atau 2 kalimat, kamu sebenarnya sedang menyerahkan kendali penuh pada sistem untuk memilih jawaban paling umum. Lalu kamu komplain karena jawabannya terlalu umum. Ironis kan? Sekarang bandingkan dengan prompt 500-2000 kata. Kedengarannya lebay, justru disitulah bedanya. Prompt panjang memaksa kamu berpikir. Kamu menjelaskan konteks, kamu menjabarkan target audience, kamu menjelaskan tone, tujuan, batasan, bahkan contoh yang kamu suka dan tidak suka. Hasilnya jauh lebih manusiawi, lebih tajam, lebih terasa kamu. Bukan karena AI tiba-tiba jadi jenius, tapi karena kamu akhirnya berhenti malas menjelaskan. Kamu tidak perlu jadi pakar dulu untuk memanfaatkan AI dengan serius.
Tapi, kamu perlu belajar memberinya bahan bakar yang benar. Pertama, tulis instruksi dari pengalaman pribadimu. Ceritakan prosesmu, kesalahanmu, observasimu. AI bisa merapikan, memperdalam, dan menyusunnya. Tapi bahan mentahnya tetap dari kepalamu. Kedua, minta AI membuat panduan dari topik yang sudah mapan. Misalnya kamu tertarik pada prinsip fokus seperti di buku Deep Work karya Cal Newport. Kamu bisa minta AI memecah konsepnya jadi langkah praktis yang sesuai dengan kondisimu. Bukan sekedar ringkasan, tapi adaptasi. Ketiga, ambil ilmu langsung dari pakar. PDF, video, buku, jurnal. Masukkan intisarinya. Jadikan itu referensi. AI jadi asisten analisismu, bukan sumber utama kebenaran. Keempat, uraikan karya yang kamu kagumi. Bukan untuk menyalin isinya, tapi membedah strukturnya. Kenapa pembukaannya kuat? Kenapa transisinya halus? Kenapa penutupnya nancep? Dari situ kamu belajar pola berpikir, bukan sekedar gaya bahasa. AI membantu mempercepat, tapi kamu tetap yang menentukan arah. Di level berikutnya, kamu tidak lagi menulis prompt langsung untuk hasil akhir. Kamu menulis prompt untuk menciptakan prompt lain. Ini yang disebut meta prompt. Kamu bisa bagi prosesnya jadi 3 fase. 1. Fase konteks, yaitu jelaskan siapa kamu, apa tujuanmu, apa batasannya. 2. Fase eksekusi, yaitu minta AI menyusun prompt terbaik berdasarkan konteks itu. 3. Fase coaching, yaitu minta AI mengkritiki prompt tersebut dan memperbaikinya. Di titik ini, AI berhenti sekedar menjawab. Ia mulai berpikir bersamamu. Kamu tidak lagi menekan enter sambil berharap keajaiban. Kamu membangun sistem kecil yang mengoptimalkan sistem yang lebih besar. Dan itu beda kelas. Ada perbedaan besar antara orang yang pakai AI dan orang yang mengendalikan AI. Yang pertama hanya konsumen, datang, minta, pergi. Yang kedua seperti konduktor orkestra. Ia tahu instrumen mana dimainkan kapan. Ia tahu kapan harus memperjelas, kapan harus mempersempit, kapan harus menantang jawaban AI. Di titik ini, kamu mulai membangun prompt library, kumpulan instruksi terbaikmu, template, struktur, sistem berpikir. Itu aset intelektual pribadi. Orang lain mungkin melihat AI sebagai alat yang membuat manusia malas berpikir. Tapi sebenarnya, AI justru memaksa kita naik level. Karena semakin canggih alatnya, semakin jelas terlihat siapa yang benar-benar tahu apa yang ia lakukan. Jadi pertanyaannya sekarang sederhana. Kamu mau jadi penonton hype atau sutradara yang memegang kendali? AI tidak pernah gagal. Yang perlu naik versi, mungkin cara berpikirmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.